Channel. Hari ini kita mau chit-chat soal seseorang, yaitu Bapak Gembala kita, Pastor Doni Lewakabesi. Nah, hari ini kenapa kita mau bikin video ini? Karena menurut kita ada sesuatu di dalam diri pastor kita, gembala, juga Bapak Rohani kita ini yang perlu kita share buat teman-teman semua. Jadi aku akan mulai chit-chat kali ini dengan pendapat kita semua tentang Pastor Doni. Mungkin dimulai dari siapa yang mau duluan? Oh iya, aku mau perkenalin dulu ini teman-teman, keluarga, kakak adik kita semua keluarga di sini. Kita dari berbagai suku bangsa. Yang sebelah sini, halo, aku Emma dari Ambon. Emma, ini Saya Yesua dari mana? Dari Jambi. dan Carla. Dari mana-mana. Dan aku sendiri yang punya channel ini, Abigail Febriani Kristi. Dan jangan lupa sebelum kalian tonton lebih lagi, jangan lupa di like videonya dan di subscribe. Nah, kita akan coba tanya pertama itu dari Carla. Menurut kamu, Pastor Doni itu? Pastor Doni itu baik, semua orang pasti baik, tapi dia lebih seperti bapak. Kalau bisa dibilang dulu kan Abraham, kalau sekarang kayaknya bapak segala bangsanya Pastor Doni. Anak dia banyak, berjuta-juta seperti bintang di langit. Amin. Seperti pasir di pantai. Amin. Seperti air di lautan. Ah, itu lumayan. Terus Pastor Doni itu sudah mulai bisa untuk mengendalikan emosinya. Yeay. Ntar ada ini yang kayak ini Emotion yang kayak gitu. Terus Pastor Doni itu orang yang mau belajar. Contoh gembala masa kini yang harus ditiru. Dia mau belajar, gak asal ngomong kalau khotbah, tapi perhatikan latar belakangnya, terus perhatikan sejarahnya. Itu membuat saya sebagai sarjana teologi ikut untuk giat dalam belajar. Jadi kalau khotbah nggak asal cap cip aja, berkat terus, enggak. Tapi penderitaan. Enggak. Jadi nggak manja jadi orang Kristen. Nah, kayaknya itu aja, nanti yang lain nggak kebagian. Kemarin juga sedikit tambahan karena terharu loh, karena Pastor Doni bilang sabar ya kan. Karena terharu men. Ya itu, aduh, setiap orang punya pergumulannya, dan Pastor Doni juga kayaknya tepat sekali gitu pada saat kata sabar itu diperlukan dalam menghadapi hidup. Mantap Pastor. Yesua. Jangan nangis. Kayaknya perlu ambil tisu dulu ya. Pastor Doni itu seseorang yang selalu mengatakan isu kesehatan itu lebih penting. Karena dia penyakitan, pemirsa. itu buat saya tertegun sih Pastor. Lebih tepatnya kalau Pastor menonton ini nanti ya. Pastor itu orang yang hitam manis. Iya. Sesuai dengan kata-katanya bahwa yang hitam manis sebelahnya juga merasa Pastor itu orang yang enggak asal ngomong, tapi dia langsung terjun. Ya betul. Dia pengorbanan dia, kalau ada jempol 10 buat Pastor deh, keren banget. Dampak benar-benar yang diajarkan itu sesuai dengan yang dia lakukan. Dia action langsung. Dia bisa jadi bapak, dia seketika bisa jadi sahabat, jadi teman, kadang juga bisa jadi teman ya bercandaan kita gitu. Misalnya ya jawabnya aja kayak oi kayak ini gitu. Itu suaranya itu sungguh sangat membuat hati tentram. Pokoknya ngangenin deh intinya itu. Terus suka foto orangnya. Kita dikirimin foto-foto adiknya. Selfie-nya ada yang baru aja. Coba melihat kalau
pastor itu orangnya gimana? Caranya di layar di Apa tadi aku contoh ngomong? contoh foto pastor. Kan ya. Pastor itu orang yang nggak pernah banyak alasan. Aku sangat bisa tertegur, sangat mau mencontoh jangan. Jadi memang benar-benar contoh di mana yang ya sakit yang kita alami itu nggak sebanding dengan yang sakit yang dia derita sekarang gitu. Tapi pastor tuh bisa, pastor kita lagi nih, oke siap, aku kesana. Pastor kita lagi nih, oke siap gimana? Itu kayak benar-benar buat kita, oh ini loh benar-benar yang menuntun gitu, bapak banget lah istilahnya, dan bapak yang kece maksudnya. Oke. Cukup? Itu Emma mungkin. apa ya? Terima kasih untuk kesempatannya juga. Aku sama Emma pernah diomelin pastor. Itu yang di atas Polimedia. Jadi ceritanya itu kita diomelinnya pas setelah perjamuan kudus. Jadi pas perjamuan kudus itu ada satu kakak kami kan Victor. Jadi dia tuh sambil megang anggur tapi dia kayak goyang-goyang gitu kan. Terus kami di atas di multimedia yang kayak ketawa kakak cici terus tiba-tiba kata si pastor, siapa tuh yang ketawa di atas? Emang sih itu kayak first impression yang gila, pastor aja lagi khotbah tiba-tiba bisa marah gitu. Apa anyway busway gitu. Ya, kita kelihatan, kita ketemu, kita lebih mengenal satu sama lain, lebih banyak waktu yang bersama-sama. Walaupun waktu aku sama pastor lebih banyak, nggak sebanyak pastor sama mereka ini. Tapi dari saat kita ketemu itu akhir-akhir ini kayak lebih lihat pastor itu udah lebih kontrol emosinya udah pasti. Kemudian satu hal yang aku salut banget sama pastor itu, dia punya hati yang pure buat melayani. Jadi kayak apa yang dibilang Paulus tuh emang benar-benar ada di pastor. Kayak ini tuh cuman ya kesusahan kecil, padahal bagi kita tuh sakitnya pastor itu kalau secara medis yang aku aja yang tahu kayak kasihan banget, sedih gitu. Tapi bagi pastor tuh kayak dia bilang itu cuma penderitaan kecil tuh kayak sedih banget. Tapi yang kita belajar dari situ itu yang menguatkan kita bahwa pastor dia udah sakit tapi dia masih mau untuk melayani Tuhan. Itu sih yang kayak bikin bergerak hati kita, ya kan? Ya. Kemudian pastor itu integritasnya tinggi banget kan. Jadi dia bakal ngelakuin apa yang dia bilang, terus dia nggak, pemahaman dia tuh yang benar-benar base-nya itu Bible. Jadi kayak bukan cuma sekedar baca kayak yang tadi Kara bilang, tapi itu memang benar-benar dia ambil ininya dari mana, sejarah di mana, dan memang benar-benar kalau belajar sama pastor tuh kita malah jadi lebih luas pengetahuannya. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau misalnya dari pas kita dalam khotbahnya pastor, memang benar-benar punya latar belakang yang memang kenapa kamu harus begini, ya memang ada alasannya begini. Jadinya pengetahuan kita tentang firman Tuhan juga semakin baik. Indri belakang deh ngomong. Jadi dia itu punya hati, ya punya hati yang baik dan suka menolong. Habis itu menjadi kayak bapak. Itu contoh buat bapak-bapak kayak yang kayak aneh-aneh gitu lah. Habis itu Jadi maksudnya bapak-bapak contoh lah pastor. iya contoh kayak gitu ya, jangan baper. Habis itu kalau pastor itu penginjil yang luar biasa, jemaat Tuhan yang gimana ya, pendeta yang luar biasa lah dibilang. Nah kan itu kalau pastor itu orangnya itu walaupun dia mengalami sakit itu di mata itu, tapi dia itu baik lagi, contoh dia itu selalu kuat walaupun menghadapi penyakit yang dia alami. Contohlah apa yang ada di pastor Doni. Ya. Tapi
tapi ambil yang baiknya bukan yang buruknya. Jadi maksudnya Pastor Doni ada yang buruknya juga pemirsa. Iya, gitulah. Ya. Sudah? Sudah. Mandi. Bau. Iya, aku mau mandi. Dadah, Jadi kamu mau nggak? Oh, iya. Selanjutnya Pastor Doni itu satu kata, perhatian. Nah, itu aja. Oke, kembali ke layar. Nah, kalau aku karena mungkin dari semuanya aku tuh paling lama bareng-bareng pastor. Jadi banyak banget pengalaman buruk yang kalau mau boleh jujur di video ini aku mau bilang aku tuh sebel banget sama Pastor Doni. Setuju nggak sih? Ya, bahwa maksudnya orang itu nyebelin sebenarnya gitu karena kadang-kadang kalau misalnya apa ya banyak hal yang kalau pastor ngomongin tuh kayak kita nggak sepaham kok ini orang kayak gini gitu sampai kita tuh pernah aku sama Yesus tuh pernah ninggalin ibadah di tengah-tengah pastor lagi khotbah karena waktu itu ya nggak boleh dicontoh ya tapi waktu itu memang kami kayak merasa aduh pastor kok kayak gitu ngomongnya di tengah-tengah ibadah gitu. Nah kita di sini bukan kayak menjatuhkan pastor atau apa tapi ini share karena pastor juga tipe orang yang gembala yang mau ditegur gitu dan kita belajar dan pastor menunjukkan perubahan hari-hari ke hari dan kita pun juga berubah yang tadinya kayak nggak suka tapi mungkin jadi kita tuh juga pengen bikin video ini buat teman-teman yang mungkin beranggapan Pastor Doni itu pastor yang keras, pastor yang galak, yang pokoknya gitulah gitu namanya loh. Sumpah terus pastor yang kayak gitu kita bikin video ini untuk maksudnya bilang sama kalian bahwa kalau kalian kalau kalian sering maksudnya beranggapan pastor kayak gitu, aku saranin untuk coba hidup dulu bareng-bareng sama pastor gitu. Jadi kalau misalnya itu jangan suka ngambil kesimpulan terus keluar dari gereja cupu ya. Jadi hadapin, tanya kenapa pastor ngomong kayak gitu, kenapa pastor begini. Jadi kita bisa dengar pastor tuh maksudnya apa. Nah setelah kita waktu itu mencoba kayak gitu ternyata oh begini alasannya, kita cukup bisa mengerti dan akhirnya kita bisa jadi sepaham karena pemikiran orang tuh beda-beda, daya tangkap orang beda-beda. Jadi kalau kamu berpikir kamu nangkap hal yang beda sama yang pastor sampaikan, bukan berarti juga pastor salah. Sekalipun dia salah kamu ngomongin, jangan punya sikap mental yang cupu gitu sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ya benar kayak kata Emma tadi, kita tuh juga join dan mau digembalakan oleh hamba Tuhan yang seperti ini karena kita tergerak, hati kita tergerak oleh belas kasihan. Mungkin buat beberapa orang ya udah kasihan aja kayak gitu karena pastor sakit atau apa enggak, tapi kita justru melihat pribadi yang sangat kuat di dalam diri pastor. Jadi kalau aku pribadi sih mau pesan buat teman-teman semua yang suka pakai banyak alasan untuk pelayanan gitu terus sibuk inilah ini itu. Pastor tuh seorang gembala, jadi dia tuh bisa naik motor ke Cibubur yang sekitar 2-3 jam pagi-pagi untuk ngajak kingdom training, untuk khotbah, terus sorenya balik lagi ke Karawaci untuk khotbah dan dalam keadaan mata. Jadi kalau teman-teman belum tahu, Pastor Doni itu ada gangguan di matanya satu kemarin itu habis operasi dan nanti berikutnya harus operasi lagi. Bukan karena kebanyakan uang, operasi dan operasi mata itu nggak murah. Tapi dia nggak pernah pandang penyakitnya itu kayak kata Emma tadi, dia nggak pernah memandang itu sebagai itu cuma penderitaan yang kecil. Sementara banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan sakit kepala, sakit perut aja itu udah nggak mau datang apa segala macam. Tapi pastor tuh luar biasa, dia nggak pernah ngeluh dia sakit. Nah kenapa kita bikin video ini? Jadi tadi kemarin malam itu kita tuh aku sama Yesua sama Jevanya itu pergi bareng pastor ibadah ke salah satu gereja, teman kita gereja. Terus kita pulang dari sana, kita ditraktir pastor makan soto. Terus pastor yang bawa motor goncengin Jevanya dalam keadaan waktu itu malam. Terus pastor tuh naik motor Satria F dan keadaan mata pastor kan udah nggak bisa ngelihat baik sebaik dulu lagi gitu. Jadi kita tuh sangat gimana ya, khawatir gitu. Kita juga cewek-cewek nggak bisa jagain gitu kan, nggak bisa bantuin sampai Jevanya harus pergi berhemat. Terus pastor tuh bawa motornya sendiri, aku sama Yesua jalan di depan kayak nuntunin pastor untuk biar nanti kalau itu kita yang jalan duluan biar nggak terjadi sesuatu di jalanan. Dan kemarin itu aku sama Yesus sampai kayak pengen nangis karena pastor tuh dari belakang yang kayak belok
belok kiri ya, di depan ada masjid, belok kanan gitu, teriakin kita dari belakang. Terus waktu kita jalan kita salah gitu, pastor teriakin, woi kanan. Nah, terus kalau kita salah tuh si pastor tuh malah ketawa, senyumin kita. Itu yang satu pribadi yang apa ya, yang luar biasa menurut kita, karena kita salah terus kita harus jadi jalan jauh. Itu pun sebenarnya kemarin salah kita, karena kita pikir jalan yang itu dibuka, kita hindarin macet sedikit, tapi kita salah. Tapi pastor senyum aja, ketawa aja gitu. Itu yang buat kita melihat ada sosok seorang bapak, seorang sahabat gitu, seseorang yang mau berkorban buat kita. Jadi kita tuh merasa kali ini kita menemukan bapak rohani, juga kita nemuin sahabat, kita nemuin teman, kita nemuin gembala, kita nemuin pengajar. Pokoknya banyak, tapi bukan berarti Pastor Doni itu sempurna, dia juga banyak kekurangan. Tapi kami cuma melihat ada sisi yang baik yang perlu kita share buat mungkin hamba Tuhan yang lainnya, atau mungkin para pelayan Tuhan yang mungkin gampang menyerah dalam hidup, mungkin sekarang merasa kok sakit gak bisa melayani. Tapi belajar dari kehidupan pastor bahwa apapun yang kita alami itu bukan penghalang untuk kita melayani Tuhan. Justru kalau kita di dalam tekanan, dalam penderitaan, itu adalah kesempatan kita untuk melakukan yang paling baik gitu. Karena kita itu kesempatan gitu, kita nggak pernah tahu kapan umur kita berakhir. Dan yang paling sedih itu buat kami waktu pastor bilang dia obatin mata, operasi ini, terus kontrol itu, semua nggak nyembuhin matanya. Dokter bilang itu cuma memperlambat kebutaan. Secara manusia kita semua sedih banget, mau nangis waktu itu dengernya. Rasanya kayak gimana, kita cuma mikir waduh suatu hari kita datang, kita harus bilang pastor ini Cici, pastor ini Yesua, dan dia nggak bisa lihat kita lagi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan bisa lakukan apapun, Tuhan bisa sembuhkan matanya total. Tapi kita juga serahin sama Tuhan, suka-sukanya Tuhan mau bikin apa. Kalaupun pastor harus mengalami itu, kita yakin itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu sih yang kita mau share buat teman-teman semua. Jadi apa ya kesimpulannya, teman-teman mau nambahin mungkin Carla, Yesua? Ya, emang menambahin sedikit. Jadi kalau misalnya dibilang, kalau ayat Alkitabnya yang implikasi banget itu 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berbegat atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut mendampingi aku. ya, itu ayatnya yang sangat menguatkan. Mudah-mudahan teman-teman terberkati semua yang nonton video ini. Pastor kalau nonton video kita ini, sorry untuk ngomong-ngomong semua hal ini di layar ini, sorry, tapi ini cuma bentuk rasanya kemarin kita kayak mau bikin satu postingan, bikin caption yang panjang pun gak cukup untuk mengungkapkan kekaguman kami sama pastor. Tapi makanya kami bikin video ini untuk bisa ngomong sebebas-bebasnya pastor di mata kami ini seperti apa. Aku pribadi juga makasih banget karena pastor udah menjadi bapak buat adik-adik rohaniku ini. Mereka menemukan gembala yang tepat, dan kami juga tetap berdoa buat pastor supaya pastor bisa tetap jadi pribadi yang humble, yang senantiasa takut akan Tuhan, berpegang pada dasar kebenaran firman Tuhan. Dan pastor sehat-sehat terus. Amin. Pastor jangan banyak-banyak minum kopi. Jangan malam-malam Pastor jangan naik motor ke bandara lah pastor, kita Jangan makan khawatir. manis-manis. Pastor kalau keluar malam-malam jangan pakai kopi nggak pastor, biar bisa Ya, makan. naik motor ini aja pastor metik, walaupun itu kata pastor ke wanita-wanita. Pokoknya Satu, aku ada yang ingat meremeh banget sih aku di saat waktu kita pelayanan ke Cibubur waktu hari apa kan? Jumat aku. Pastor itu bilang Yesus itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu suatu statement yang benar-benar membuat stuck ke diem. Iya benar sih, Yesus aja yang raja dan segala raja itu melayani, bukan untuk dilayani. Apalah sekedar kita manusia yang berdosa kayak gini, masa sih kita lebih mempunyai kodrat untuk dilayani dibanding melayani. Itu kita pegang pastor, dan kita selalu mencoba untuk berusaha untuk tetap humble
tetap semangat buat teman-teman semuanya. Ambil yang baik dan jangan ambil yang buruknya dari semua yang kita omongin tadi. Baik pun kalau mungkin kalian kenal pribadi juga sama Pastor Doni, tapi kita pribadi merasa diberkati. Mudah-mudahan chat kita kali ini bisa jadi berkat buat siapapun yang nonton. Dan kalau kalian nggak suka atau kalian suka, boleh di like, boleh di subscribe. Tapi kalau kalian nggak suka, itu juga hak kalian. Kita nggak suruh kalian harus sukain video ini. Kalian bisa komen di bawah, kalian seserah, tapi yang sopan, yang baik-baik, yang membangun satu dengan yang lainnya. Mungkin itu aja video kita kali ini. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Dan jangan lupa follow Instagram kita di apa Instagramnya? Dan center Community. Bukan Instagramnya Emma. Oh, Hermalina Emma. Hermalina Instagram. Nah, nanti ada di description boxnya. Terus Yeswa Suasana Antusias Circle. dan aku Abigail FYC _ pakai @ nanti aku akan tulis di description boxnya. Oke? Itu, dan jangan lupa juga follow Instagram komunitas kita @GodCentered Community. Oke, dukung kita terus dalam pelayanan supaya semua yang kita lakukan boleh selalu senantiasa memuliakan Tuhan. God bless you. Bye.